Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Guru Penggerak. Nama saya Amos Munda Tikupasang, SPD GR, calon Guru Penggerak Angkatan 8. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pada materi modul 1.1 tentang ide Ki Hajar Dewantara menjadi perbandingan sekaligus tolok ukur pendidikan masa kini. Pada modul 1.1, saya diarahkan untuk mengenali dan menerapkan ide Ki Hajar Dewantara di sekolah saya yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosiokultural murid di sekolah saya. Pada akhirnya, setelah saya lalui tahap demi tahap, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi, maka pada akhir video ini, saya akan menampilkan kesimpulan yang saya peroleh. Sebagai calon guru penggerak, saya diperhadapkan 3 poin pertanyaan yang menantang terkait pemahaman saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada pertanyaan ini, saya diminta untuk memaparkan bagaimana kondisi awal saya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Poin ini saya diminta untuk menjelaskan bentuk perubahan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 terkait perubahan pemikiran maupun perubahan tingkah laku. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya diminta memaparkan bentuk aksi nyata ke depan demi memperbaiki cara mengajar saya di sekolah yang sesuai dengan ide Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Guru mendominasi pembelajaran atau biasa disebut teacher center. Satu-satunya sumber belajar adalah seorang guru, karena murid belum tahu apa-apa layaknya kertas kosong. Demikian pemahaman guru sebelum saya membaca modul 1.1. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria minimal, yakni mengutamakan aspek kognitif anak. Pemahaman guru bahwa anak yang pintar adalah mereka yang memperoleh nilai tinggi saat ulangan harian semata, sehingga nilai proses tidaklah penting. Selain itu, guru beranggapan bahwa kesuksesan pembelajaran ketika materi selesai diajarkan sehingga kedalaman materi tidaklah dilakukan. Guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini, guru masih menyamaratakan kemampuan murid sehingga pemberian tugas pun dengan model yang masih sama. Murid dituntut untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Berikut adalah pembelajaran harus di dalam ruangan kelas. Guru beranggapan bahwa proses KBM wajib di dalam kelas. Ruang kelas dianggap tempat paling aman dan efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir, guru kurang kreatif dalam merancang pembelajaran sehingga murid terlihat pasif dan motivasi belajarnya rendah. Di sini guru masih berfokus pada pembelajaran pada buku LKS dan buku paket. Berikut adalah gambaran kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Guru masih mendominasi proses pembelajaran sehingga murid terlihat pasif. Saya masih mendominasi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar terlihat monoton dan murid terlihat sangat pasif. Murid terlihat lesu dan tidak bersemangat dalam belajar.
Saya kurang memberikan stimulus dan rangsangan pemantik kepada murid sehingga murid bosan dan lesu saat belajar. Selain itu, metode yang saya gunakan kurang menarik minat murid. Semua pembelajaran saya masih laksanakan di dalam kelas. Saya selalu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sehingga murid kurang tertantang dalam mengerjakan tugas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah merubah pemikiran dan merubah tingkah laku. Merubah pemikiran, guru bukan merubah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. 3. Menghargai setiap karakteristik anak. Keempat, semua tempat adalah kelas dan setiap waktu adalah belajar. Yang kelima, guru harus kreatif merancang pembelajaran agar meningkatkan motivasi belajar murid. Pada poin merubah tingkah laku, saya mengemas pembelajaran secara menarik sesuai abad 21 sehingga motivasi murid meningkat. Kedua, melibatkan murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran, memanfaatkan lingkungan sekolah dan luar sekolah untuk belajar. Yang terakhir, memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat dan minatnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya akan segera terapkan adalah yang pertama, mengikuti pelatihan ataupun webinar terkait pembelajaran kreatif dan inovatif, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang berikut, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keenam, menerapkan sistem AMONG, yakni pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 7. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Mengintegrasi permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, meminta masukan dari teman sejawat terkait penilaian pembelajaran yang saya terapkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akhirnya melakukan banyak refleksi terkait cara mengajar sesuai ide Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya melibatkan murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Saya lebih banyak melibatkan murid dalam pembelajaran. Di sini, murid terlihat aktif dan bersemangat di dalam melaksanakan tugas. Saya melakukan pendampingan terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan kepada murid. Masing-masing siswa atau murid dengan bersemangat menyampaikan ide gagasannya. Tugas saya adalah pendampingan atau memantau. Berikutnya adalah mengaktifkan kolaborasi dalam pembelajaran. Saya mengaktifkan kolaborasi murid di dalam kelas sehingga murid terlihat aktif dan bersemangat dalam belajar. Tugas saya sebatas memantau dan mengarahkan murid. Pada pembelajaran ini, saya membagi beberapa kelompok berdasarkan metode yang saya gunakan. Murid terlihat antusias dan begitu bersemangat di dalam menyelesaikan setiap persoalan atau setiap masalah yang saya perhadapkan dan mereka mengerjakan dan menyelesaikannya di LKPD yang saya bagikan. Penerapan pembelajaran berbasis IT sesuai perkembangan zaman, saya menerapkan pembelajaran berbasis IT karena pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana menerima dan menerapkan sebuah perubahan. Di sini terlihat perubahan
perubahan yang saya terapkan adalah memperkenalkan bagaimana menggunakan IT kepada peserta didik dan direspon oleh peserta didik dengan sangat antusias. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan media Infokus dalam pembelajaran. Selain itu, saya masih menggunakan Android atau HP di dalam melakukan beberapa kuis terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Selain itu, berdasarkan pengamatan saya di kelas, murid kurang percaya diri dalam mengemukakan ide dan gagasannya. Oleh karena itu, saya mengaktifkan gerakan literasi sekolah di sekolah saya. Dalam pelaksanaannya, GLS dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu secara massal di lapangan basket selama 30 menit sebelum KBM dimulai. Secara bertahap, akhirnya keberanian diri murid mulai terlihat dan sedang berkembang. Langkah lain yang saya terapkan adalah merubah pemikiran dan perilaku saya terkait ruang pembelajaran saya. Saya mengajak murid untuk belajar di luar sekolah. Saya mengajak murid untuk mengenal dan menggali jenis permasalahan lingkungan Kabupaten Nabire. Murid juga melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah terkait isu dan cara penanganannya. Langkah kami tidak berhenti di situ saja. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan serta masukan dari tokoh masyarakat dan pemerintah, saya mengajak beberapa komunitas lain dan pihak keamanan untuk bekerja sama dengan murid saya dalam menangani permasalahan sampah di lingkungan Kabupaten Nabire. Setelah saya melakukan proses pembelajaran berdasarkan metode dan praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, kemudian saya melakukan refleksi dengan cara meminta kritik dan saran yang membangun dari teman sejawat setelah menyaksikan model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan pada akhirnya, kesimpulan yang saya dapat dari praktik baik yang saya lakukan di sekolah adalah pendidikan adalah sebuah proses mencipta perubahan yang mengedepankan sosiokultural suatu daerah. Pendidikan hadir untuk menyelaraskan nilai-nilai budaya dengan perkembangan zaman agar membentuk sebuah peradaban baru yang damai dan menyelamatkan umat manusia. Akhirnya, muara dari semua ilmu atau pendidikan adalah menuntun anak untuk dapat menemukan jati diri mereka. Sekian, terima kasih.